telepon sudah saya putus, mana Nasution, mana Nasution. Tuh, nah dijawab sama ibu, Pak Nasution sudah 2 hari tidak di rumah. Kalian kesini hanya untuk membunuh anak saya. Ruang pameran atau gedung museum Jenderal Besar Abdul Haris Nasution. Ini pintu utamanya. Ini ruang tamu yang biasa untuk menerima tamu-tamu perjuangan maupun keluarga yang sini. Ini ruang tamu utama ya Pak ya? Ya, karena di dalam masih ada ruang tamu lagi. Dulu rumah ini kan termasuk rumah bersejarah. Karena tanggal 1 Oktober 65 itu pernah terjadi usaha penculikan dan pembunuhan Jenderal Nasution. Cuman saat itu yang jadi korban adalah putrinya, yaitu Adik Irma Suryani, dan ajudannya yaitu Letnan 1 Pierre Tendean, yang disangka Jenderal Nasution. Nah, udah gitu juga memang Pak Nasution juga seorang pahlawan, tapi bukan pahlawan revolusi, melainkan pahlawan nasional, karena beliau tidak gugur saat penculikan. Nah ini kita lihat Pak, furnitur yang di sini ini masih asli nih Pak. Lantai, kemudian pintu, jendela, semuanya ini asli, tidak ada perubahan. Hanya atapnya saja, genteng, nah itu pernah direhab. Tapi kalau bawahnya, kemudian pintu jendelanya asli semua. Nah kalau furnitur ini masih? Ini masih asli Bu. Meja kursi ini dibeli Pak Nasution tahun 1950. Tahun 49 menempati rumah ini. Nah ini termasuk kursi favoritnya Pak Nasution ini. Untuk menerima tamu ya Pak ya? Ya. Kalau ini sama ini. Ini soalnya menerima tamu juga ya? Ini sudah setelah tahun 65. Berarti ini masih aslinya ya Pak? Masih. Istilahnya benda-benda atau koleksi yang pernah digunakan oleh Pak Nasution dan keluarga. Karena Pak Nasution menempati rumah ini sampai beliau meninggal tahun 2000, 6 September tahun 2000. Kemudian ibu juga menempati ini sampai tahun 2008, sampai rumah ini diresmikan jadi museum. Nah, saat penculikan malam itu Cakrabirawa masuk lewat mana itu Pak? Nah, masuknya itu lewat pintu depan sini. Mereka itu masuk dari pintu gerbang yang sebelah sana itu, karena di sana kanan ya ada penjagaan atau pos. Oh, ada pos jaga di situ. Ya. Nah, penjaganya ini tidak curiga karena yang datang adalah pasukan Cakrabirawa atau kalau sekarang itu pas pampres, jadi pengawalnya presiden. Mereka beralasan bahwa Pak Nasution itu dipanggil oleh presiden sekarang juga. Nah, makanya langsung dibukain pintu. Nah, setelah pintu dibuka itu langsung ditodong menggunakan senjata. Nah, senjata penjagaan itu diambil. Para pengawal itu yang ditodong? Ya. Oke, itu di pos jaga ada berapa orang Pak? Kan hanya satu saja di depan. Oh. Gantian. Ya, setiap jam gantian. Nah, itu saja. Pasukan Cakrabirawa yang khusus ke sini itu salah alamat. Pertama itu datang ke rumahnya Dr. Lemena, Jalan Teku Umar nomor 36. Itu dulu Waperdam 3. Nah, di sana bunuh pengawalnya yang polisi.
yaitu Karel Satswi Tubun yang sekarang dijadikan nama Jalan KS Tubun. Iya, betul. Nah, itu adalah seorang polisi pengawalnya Dr. Lemena yang gugur saat penculikan G30 SPKI. Itu ya. tim yang sama kesini ya? Sama, mereka salah alamat. Karena belum tahu alamatnya rumah Bapak Nasution. Nah, kita kemana lagi nih Pak? Ini kan ruang tamu, setelah ke ruang tamu kita ke ruang kerja. Silakan, ini ruang kerja Pak Nas. Ya. Oke. Ini ruang kerja Pak Nas kalau di rumah. Ini beliau menerima rapat-rapat juga untuk para enggak, ini khusus hanya untuk Pak Nas saja sama keluarga ruangan ini. Ini ruangan tertutup dulunya. Oh, ini ruangan tertutup. Ya, jadi yang lebih sering itu Pak Nas dengan Ibu, karena dulu di sini tuh banyak koleksi-koleksi buku pribadinya Pak Nas. Oh. Karena Pak Nas juga seorang penulis. Nah, salah satu buktinya nih buku yang ada di rak ini sebagian besar adalah karya tulisnya Pak Nasution. Jadi selain jenderal tempur, beliau juga jenderal pemikir ya Pak ya? Ya, memang terkenalnya kan jenderal pemikir. Iya benar ya. Pokok-pokok gerilya? Ya, itu buku yang terkenal, itu buku pokok-pokok gerilya. Sampai akhirnya di perang Vietnam kabarnya konsep beliau dipakai untuk mengalahkan Amerika ya? Sebenarnya bukan dari itu saja, dari konsep Pak Dirman gerilya. Sebelum nulis buku pokok-pokok gerilya atau menggunakan taktik perang gerilya, ini Pak Nas pernah menggunakan taktik perang linier, itu secara garis, cuman kalah dengan sekutu. Kemudian yang kedua itu dengan pertahanan wehrkreis atau per kantong-kantong pertahanan, ternyata masih kurang efektif. Kemudian menggunakan taktik perang gerilya. Karena saat tahun 48 Pak Nasution ini juga pernah menjabat sebagai wakil Panglima Besar TKR di Yogyakarta. Jadi wakilnya Pak Dirman. Tuh. Nah, setelah Jenderal Urip ya? Kalau Pak Urip itu kan jabatannya Kepala Staf Umum. Oh iya. Nah, Pak Nasution ini wakil Panglima Besar TKR bagian Brigade Mobil. Sampai pengakuan kemerdekaan tahun 49 baru ibu kota pindah lagi ke Jakarta. Nah, Pak Nasution diangkat menjadi Kepala Staf Angkatan Darat, menggantikan Pak Jatikusumo. Ini posisinya masih yang sama Pak? Meja kerja Pak Nas. Kalau Pak Nas nulis itu senengnya lebih sering itu di pangku. Oh gitu. Bukan di meja ya? Bukan. Lebih seringnya itu di pangku ini seperti dalam buku ini. Jadi jarang di meja itu jarang. Senangnya itu di pangku seperti itu. Gitu. Nah, patung ini kan anunya ini. Yang di foto itu. Oh, jadi dioramanya diambil dari foto beliau. Tapi intinya beliau lebih senang di pangku ya. Iya. Nah, ciri khasnya lagi Pak Nasution ini kan kalau di rumah itu pakai sarung, pakai kaos oblong itu, pakai kaos putih. Oh, lebih nyantai ya. Iya. Kan terkenal ya istilahnya kan sederhana, kesederhanaannya ini. Nasionalisnya. Oke, Pak Nur, kita kemana lagi nih Pak? Ya, kita lanjut ke ruang yang ketiga. Ini ruang tamu VIP. Nah, yang sering disebut dengan ruang kuning. Karena cat dindingnya warna kuning, kemudian kordennya kuning, kursinya ini kuning. Ini warna favorit? Warna favoritnya Pak Nasution. Pak Nas apa Ibu? Pak Nasution. Oh, Pak Nas. Ya. Jadi ruangan ini yang sering digunakan untuk menerima tamu kenegaraan. Baik dari dalam maupun luar negeri ya di sini. Nah, ini kita lihat ada dioramanya nih Pak, diorama para Cakrawirawa. Ya. Ini mereka udah masuk ke dalam ini. Sudah. Jadi kejadian itu jam 4.15 pagi. Pasukan Cakrawirawa itu sudah masuk ke halaman. Jadi
sebenarnya jam 4.15 itu ibu sama Pak Nas itu kan belum tidur atau nggak bisa tidur malam itu. Nah ibu mendengar suara gaduh. Nah ibu ngomong ke atau lapor ke bapak, Pak di luar banyak ada suara gaduh. Nah Pak Nas mau keluar tapi ditahan sama ibu. Jangan Pak, udah saya aja yang keluar, ibu saja yang keluar. Nah ibu keluar dari kamar, melihat dari pintu depan itu ternyata di luar sudah banyak pasukan, termasuk pasukan Cakrabirawa. Karena tidak semuanya itu pasukan Cakrabirawa. Cakrabirawa itu hanya sekitar 1 regu. Kemudian dibantu oleh pasukan dari Kodam 4 Diponegoro, kemudian dari Kodam 5 Brawijaya. Yang tujuan ke Jakarta ini adalah untuk merayakan ulang tahun ABRI 5 Oktober. 5 Oktober. Jadi mereka pun juga tidak tahu menahu masalah penculikan ini. Mereka hanya standby di luar untuk jaga saja. Tapi yang masuk Cakrabirawa. Mereka masuk dari pintu utama, dari pintu utama. Iya, dari pintu itu. Memaksa atau merusak pintunya? Kalau ya ini kan saya belum ini ya. Atau nggak dikunci? Tidak dikunci. Karena sudah ada pengawal, sudah ada ini. Lagi rumah jenderal siapa yang berani gitu ya Pak ya? Jarang dikunci. Oke. Jadi alurnya mereka masuk ke wilayah rumah, pagar, langsung masuk ke ruang tamu, langsung ke sini. Iya. Mereka udah tahu posisi, berarti mereka udah tahu denah dan posisi belum rumah. Jadi saat ibu keluar ngelihat banyak pasukan, ibu masuk lagi ke kamar. Lapor ke bapak, Pak di luar banyak pasukan, ada pasukan Cakrabirawa. Pak Nas mau keluar, ya udah saya mau hadapi. Cuman ditahan lagi sama ibu, jangan Pak. Ini kemungkinan niat mereka tidak baik karena mereka bersenjatakan lengkap. Ibu dan subuh-subuh lagi. Ya. Kemudian ibu keluar yang kedua kalinya. Nah baru sampai di sini, ternyata di ruang tamu depan itu sudah banyak pasukan Cakrabirawa. Sudah masuk mereka? Ya sudah masuk. Nah ibu langsung buru-buru lari ke kamar, kan dikejar sama Cakrabirawa itu. Oh mereka lihat ya ibu? Iya lihat, cuma tidak ngelihat itu siapa. Nah salah satu pasukan itu langsung nembak, perkenaannya itu di pintu belakang itu yang di ujung sebelah kiri. Dari ruang sini mereka langsung nembak? Sini, dari sini, kan pintunya ini. Oh ini pintunya ini ya? Ini oh ini ruang kerja ketutup ya Pak ya? Pintu ini. Pintu ini? Ya. Oke, pintu ini mereka masuk? Langsung nembak ke sana. Cuman alhamdulillah tidak mengenai ibu. Nah, ibu langsung buru-buru. Nih, sini. Nah, akhirnya mereka tahu kalau ini kamarnya Pak Nas. Iya, makanya kan di dalam film G30 SPK itu kan Bu Nasution dorong-dorongan pintu. Ini pintu aslinya. Ini. Nah, ibu berhasil ngunci pintu. Kemudian pintu itu ditembakin. Nah ini bekasnya ini. Ini bekas tembakannya Pak ya? Ya ini bekas tembakannya. Saat kejadian ditembakin ibu itu sembunyi di balik pintu yang ini. Jadi kan ini pintu masih ditembakin kemudian digedor-gedor dipukul pakai popor senjata. Ini sampai ini tebal sekali loh. Iya, ini ada yang pecah ini. Oh, ini pecah karena tendangan ya? Iya, tendangan karena sama dipukul pakai popor senjata itu. Kemudian pintu masih di pintunya. Nah, kemudian ibu mempunyai inisiatif agar meminta Pak Nas untuk menyelamatkan diri. Nah, posisi Pak Nas saat itu kan masih tiarap di sini. Tiarap di sini. Ibu di sini. Iya, ini ibu di sini. Pelurunya tembus semua ya Pak? Ada yang tembus, ada yang enggak. Oh iya. Jadi posisi peluru cuma di sebelah kiri ya? Pintu aja, pintu satu ini. Nah, pintu sebelah kiri. Ibu waktu itu yang Mbak Adi Irma Suryani ketembak itu di mana posisinya? Nah, setelah merasa sudah agak aman di kamar ini, jadi kan ibu sudah berhasil mengunci pintu. Ibu meminta Pak Nas untuk keluar. Nah kebetulan adik Irma itu kan tidur di sini, bareng di sini. Nah karena pintu digedor-gedor terus, adik Irma bangun, nangis. Kemudian digendong sama adiknya Pak Nasution yang paling bungsu, namanya Bu Mardiah.
Nah waktu kejadian beliau itu pas datang ke Jakarta. Lagi nginep di sini. Iya, lagi nginep di sini. Kemudian digendonglah adik Irma. Karena Bu Mardia ini ya masih remaja, kan masih SMA kelas 1 atau kelas 2 gitu kalau nggak salah itu. Karena tidak tahu situasi yang terjadi, kemudian penasaran, pintu digedor-gedor terus. Sambil gendong adik Irma, pintu ini dibuka. Tuh, jadi pintu belum kebuka semua, salah satu pasukan ini langsung berondong ke arah masuk ini, ke arah pintu ke arah kamar ini. Akhirnya adik Irma kena, ada 6 peluru dari punggung itu. Nah, adiknya Pak Nas juga kena. Itu kena sini 1, tembus ke adik Irma, yang 1 di sini. Jadi kena 2 peluru. Dan sampai sekarang masih ada, masih hidup. Bu Mardia itu masih ada. Nah, akhirnya karena Cakrabirawa ini berpikir bahwa yang buka pintu ini Pak Nasution, langsung tembak. Iya, jadi bukan siapa-siapa gitu loh. Nggak taunya ternyata ada anak kecil yang kena atau adik Irma itu. Ini Pak Nas posisinya waktu mau melarikan diri ya Pak? Iya, iya. Lewat mana Pak Nas Pak? Sini, lewat sini. Lewat sini. Nih. Nah, ini termasuk bekas ini, bekas peluru. Oh, ini bekas peluru? Iya. Ini setelah adik Irma kena, Cakrabirawa nembakin ke atas. Tujuannya itu biar Pak Nasution itu keluar menghadapi Cakrabirawa. Oh, mereka menakuti ya? Iya, iya. Ini Pak Nas lewat sini Pak? Ya, ini dulu ruang pakaian di sini. Makanya sekarang digunakan ruang gamat atau seragam Angkatan Darat. Nah, ini dipamerkan sebagian seragamnya Pak Nasution atau pakaian dinasnya Pak Nasution. Kalau diorama yang ini menggambarkan saat Pak Nasution menyelamatkan diri loncat tembok perbatasan dengan kedutaan Irak. Ini hanya dioramanya saja. Posisinya di sebelah sini Pak ya? Posisinya di luar. Nanti kita kesana. Ya. Oke. Tapi Cakrabirawa itu di filmnya sempat nembak beliau juga waktu mau melarikan diri. Ya, itu di tembok. Berarti ketahuan. Jadi tidak tahu, pasukan itu tidak tahu bahwa yang loncat itu Pak Nasution. Hanya melihat ada orang mau loncat tembok. Ditembakin. Nah, Pak Nas nggak kena, tidak kena itu. Kakinya patah itu karena pas loncat itu. Karena nginjek pot bunga itu di sebelah, kakinya patah karena potnya jatuh. Beliau nggak dikejar ya Pak ya? Nggak dikejar? Enggak, karena sebagian pasukan Cakrabirawa itu sudah menemukan Pierre Tendean. Jadi sudah diabaikan itu yang disangkanya Pierre Tendean itu Pak Nas. Iya. Nah, ini baju-baju beliau ya Pak ya? Baju dinas beliau Pak ya? Iya, ini hanya sebagian saja, ini baju PDU, PDU 4, PDU 1, PDU 2 sama PDH, bagian dinas harian. Itu yang lama ya Pak ya? Yang masih bintang 4 ya Pak? Iya. Nah, beliau ini juga salah satu dari 3 jenderal yang punya bintang 5 di Indonesia. Iya, hanya ada 3 orang itu. Jenderal Sudirman, Jenderal Nasution, Pak Harto. 3 orang itu saja. Kemana ya? Kita lanjut ke tembok. Jadi Pak Nas dari sana ke ruang pakaian, lari keluar di sini. Iya. Dikejar Cakrabirawa. Mereka lihat dari sini kali ya Pak ya? Dari depan sana. Oh, dari depan sana? Dari depan sana. Jadi Pak Nasution sama ibu itu tahunya adik Irma kena tembak itu di sini. Karena diserahkan dari Bu Mardia ke Bu Nasution itu di sini. Jadi setelah diserahkan, nah ibu teriak ke bapak, Pak adik kena. Nah, posisi Pak Nas itu sudah ada di atas tembok ini. Ibu di sini posisi. Ibu di sini sambil gendong adik Irma. Jadi waktu itu Pak Nas juga bimbang antara loncat atau membantu adik Irma. Iya. Cuman lagi-lagi ibu yang tegas, Jadi ibu bilang dalam bahasa Belanda, jadi selamatkan diri Nas, selamatkan diri. Biar adik saya yang urus.
Jadi seperti itu. Nah, setelah itu kan ditembak dari depan, nah langsung. Iya, di filmnya kita lihat beliau masih ragu-ragu ya. Iya, itu karena ya siapa sih orang tua yang tega gitu ngelihat anaknya berlumuran darah. Ya istilahnya kalau boleh saya ini ya, itulah hebatnya Bu Nasution. Dalam kondisi panik itu masih bisa menenangkan suaminya. Iya. Kemudian masih bisa menenangkan putrinya walaupun dalam keadaan sekarat atau sakit. Nah, itulah tugas ya, istilahnya tugas seorang ibu dan tugas seorang istri. Itu luar biasa mentalnya itu, Pak. Luar biasa. Nah, seandainya Bu Nasution itu tidak tegas, kemungkinan Pak Nas pasti turun. Betul. Nah, yang terjadi kemungkinan Pak Nasution juga ditangkap sama Cakrawirawa. Ya, kita bayangin ayah mana yang ngelihat anaknya lagi berlumuran darah, tapi dikuatkan sama ibu. Dikuatkan sama ibu. Jadi ibu itu pemikiran, jadi negara ini masih butuh Pak Nasution. Nah, setelah Pak Nas loncat, ibu masuk lagi lewat sini, masuk ke dalam, dia. Karena tujuannya itu ibu mau minta bantuan, mau telepon. Ayo kita ke sana. Ini kita juga di museum kita ada alurnya ya, Pak ya? Ada kasih petunjuk ya alurnya ya. Jadi istilahnya alur kejadian. Alur kejadian. Ya, alur kejadian penculikan, kemudian alur kejadian situasi di rumah ini. Ibu masuk sini. Ya, sini. Ruangannya cukup luas ya, Pak. Nah, ini salah satu salah satu ciri khas bangunan Belanda. Bangunannya tinggi, kemudian kamar per kamar itu connecting door antara kamar itu pasti ada ya, benar. Itu salah satu keuntungannya kan untuk pengawasan ke anak, betul, atau ke putra putrinya. Yang keduanya ya salah satunya untuk kelolosan. Benar. Tapi arsitekturnya ini memang cantik lah ya, masih dipadu dengan jati-jati seperti ini ya, Pak ya, dengan ornamen-ornamen kayu. Ini aslinya kan? Aslinya ya. Ini kalau jendela ini dibuka, ini tanpa menggunakan AC ini sudah dingin. Dan pencahayaan juga bagus. Pencahayaannya bagus, alur udara, pergantian udaranya ini bagus sekali. Dari depan, dari samping, dari. Dan kita kembali lihat ada diorama lagi nih, Pak. Ini ibu udah sampai di sini ya, Pak ya? Ya. Oke. Ini Bu Nasution itu mau telepon, mau minta bantuan. Tapi sebelum ngangkat telepon, salah satu pasukannya ada yang teriak. Telepon sudah saya putus. Mana Nasution? Tuh, nah dijawab sama ibu. Pak Nasution sudah 2 hari tidak di rumah. Kalian kesini hanya untuk membunuh anak saya. Sekarang kalian keluar dari rumah ini. Itu dengan tegas ibu itu. Nah, di saat yang hampir bersamaan di luar terdengar suara peluit, menandakan kalau operasi di rumah ini sudah selesai. Karena sudah menemukan Pierre Tendean yang disangka Jenderal Nasution. Akhirnya mereka pun keluar dan ibu itu ngikuti dari belakang sampai pintu luar, memastikan bahwa pasukan Cakrawirawa ini sudah tidak ada lagi di rumah ini. Pak Nor, tadi yang Bapak bilang Cakra menembak dari sana terus kena di sini. Ini yang mana, Pak? Itu tuh bekasnya tuh. Itu di atas. Oke. Di atas pintu yang di kusen itu. Oh, itu. Itu bisa diambil namanya tuh. Yang dikasih tanda itu. Ini koleksi beliau ya, Pak ya? Ya, koleksi lukisan hadiah, itu hadiah. Ini kamarnya? Ini kamarnya Adi Irma Suryani. Nih. Oke. Nah, kalau balai atau tempat tidur ini yang digunakan untuk merawat Pak Nasution saat kakinya patah di Makostrat. Karena saat itu dipikir bahwa tempat yang paling aman itu di Makostrat. Cuman Kostrad sekarang itu beda dengan Kostrad dulu. Sekarang kan sudah besar. Nah, Kostrad itu masih kecil.
Yang bagian depan itu ya? Kalau Iya. sekarang udah ada bangunan belakangnya. Ya, ya hanya kecil. Gitu. Ini tongkat Pak Nas waktu dirawat ya Pak? Ini tongkat sama baju aslinya yang dipakai saat pelepasan jenazah 7 pahlawan revolusi. Jadi waktu mau dimakamkan ya tanggal 5 Oktober. Kemudian dipakai lagi tanggal 6 Oktober itu saat pemakamannya adik Irma Suryani. Adik Irma meninggal tanggal 5 Oktober jam 10 malam. Dimakamkan tanggal 6 besoknya. Ya, karena kena 60. Berarti sempat dirawat selama 4 hari. Ya 5 hari di rumah sakit Gatot Subroto itu. Jadi adik Irma itu saat kejadian walaupun sudah kena peluru itu juga tidak nangis. Kemudian masih dalam kondisi sadar. Di dalam gendongannya Bu Nasution itu. Enggak nangis. Karena ibu juga kan tegar, ibu nggak nangis. Kalau ibu nangis pasti adik Irma juga nangis. Nah, saya dapat cerita dari kakaknya adik Irma, jadi Bu Hendrianti. Jadi saat kejadian, beliau itu loncat jendela, nemuin dia tendian. Jadi belum tahu kalau adiknya itu kena tembak. Nah, setelah pasukan ini bubar semua, kakaknya kan masuk lagi. Nah, ngelihat adiknya berdarah-darah itu, spontan nangis kakaknya ini. Justru yang nenangkan itu adik Irma. Kakak kenapa nangis? Kakak padahal jangan nangis. adik Irma udah tertembak. Sudah, kakak jangan nangis, adik nggak apa-apa. Nah itu istilahnya anak yang masih berusia 5 tahun setengah, tapi pemikirannya sudah sangat dewasa. Ini baju-baju adik Irma ya Pak? Ya. Ini yang baju hijau itu yang rencananya mau dipakai tanggal 5 Oktober. Waktu peringatan saat ulang tahun senjata ya. Kalau dalam film G30 SPKI kan itu dipakai itu bajunya. Cuman ada yang bilang kok nggak ada bintangnya kayak apa? Oh iya, nah, ini iya. bajunya. Oh ini dia bajunya. Ya, ini bajunya. Dia minta bintang juga kayak bapaknya. Iya, iya. Kalau yang tengah itu baju replika, menggambarkan baju terakhirnya di Irma. Tapi baju aslinya masih ada. Ada di Lubang Buaya. Museum Lubang Buaya. Ya. Jadi termasuk tas, sepatu, tempat minum. Ya, ini aslinya. Kalau ini asli ya? Ya, itu aslinya. Ini lukisan-lukisan asli juga Pak? Apa setelah beliau meninggal baru Setelah. Kalau foto itu asli. Itu foto saat ulang tahun adik Irma yang kelima. Sama Pierre Kendian. Berarti anak Pak Nas cuma 1? 2. Enggak yang masih. Oh iya, cuma 1. Bu Hendrianti, jadi yang gede kan, yang gede. Sekarang Bu Hendrianti di mana? Ada di Jakarta Selatan. Cuman udah sepuh. Udah sepuh juga ya? Udah sepuh. Hampir 70-an. Masih sering kesini berkunjung? Jarang karena kondisinya kesehatannya kurang. Oke Pak Nas, kita kemana lagi? Kita lanjut ke ruang senjata. Nah, dulu itu ruang atau kamarnya Bu Hendrianti atau kakaknya di Irma. Sekarang dijadikan ruang senjata. Ya, ruang senjata. Oke. Nah, ini fotonya Pak Nas, ini Pierre. Oh iya, ini mirip loh. Kalau kita lihat dari jauh, mirip loh ya Pak. Ya. Kayak kalau kita pikir mungkin Pak Nas masih muda seperti ini nih, seperti Pierre ya. Dari apa? Fisnya itu loh. Jadi pasukan Cakrabirawa ini kan banyak pertanyaan, ya banyak pertanyaan dari pengunjung dari ini. Kok bisa Cakrabirawa kan pengawalnya presiden sampai tidak mengenali Pak Nasution? Kok bisa sampai nggak kenal? Nah kan betul. Gitu. Jadi pertama Pak Nasution itu dari tahun 62. Semenjak menjabat sebagai Menko Hankam Kasab sampai tahun 65 itu jarang ke istana. Kemudian yang keduanya, dulu kan belum ada TV. Paling hanya radio. Terus istilahnya Cakrabirawa itu kan banyak. Tidak hanya 1 kompi. Iya. Tapi ada sekitar 6 kompi. Dan tidak semuanya terlibat, tidak. Hanya beberapa kompi, 3 atau
2 atau 3 kompi yang terlibat. Yang keduanya kan ya seorang istilahnya prajurit kan jarang yang bisa melihat atau ketemu langsung sama jenderal. Nah, mereka pasukan Cakrabirawa ini hanya dibekali foto dan melihat foto, oh iya mirip, ya, benar. Saya aja ngeliat sekarang mirip nih Pak. Kejadiannya kan pagi, masih jam 4.05 kan belum subuh, jadi masih gelap. Betul. Oke Pak, kita ke ruang senjata Pak. Ini ruang senjata ini. Ya, ini dulu kamarnya kakaknya Ade Irma atau Bu Hendrianti. Nah, saat kejadian beliau loncat jendela itu ke kamarnya ajudan, ke kamarnya Letnan Pierre. Jadi membangunkan Pierre Tendean. Nah, Pierre Tendean keluar, ditangkap sama Cakrabirawa itu. Nah, kalau senjata ini yang paling bawah, ini senjata aslinya yang untuk nembak Ade Irma Suryani. Ini senjata LE. Jadi waktu itu yang nembak namanya Hargiono, pangkatnya kopral. Oh, ini dia senjata. Ya, jadi semua pelaku kan di BAP. Kemudian yang namanya di tentara, senjata kan istri pertama. Iya. Betul Pak. Istri pertamanya tentara ya senjata. Yang dilus-lus harus apal, nggak boleh kotor. Iya benar. Nah kalau senjata-senjata yang lain ini? Nah kalau senjata yang lain ini yang pernah digunakan oleh Pak Nasution. Dari istilahnya merebut kemerdekaan, kemudian mempertahankan kemerdekaan. Kalau ini sudah lumayan bagus. Kalau yang ini kan satu-satu. Iya, ini satu-satu peluru kayaknya. Iya, satu kokang peluru, satu kokang peluru ya. Ini jadul banget kayaknya. Iya. Jadi ini loh pejuang kita itu merebut kemerdekaan, kemudian mempertahankan kemerdekaan dengan senjata seadanya. Taruhannya kan nyawa. Betul. Nah, musuhnya itu sudah pakai senjata otomatis. Dan kita satu-satu dor ngumpet diisi, nongol lagi baru nembak. Itu pun tidak semua pasukan punya bisa megang. Paling nggak perbandingannya itu 1:5. Satu senjata untuk 5 orang. Itu zaman dulu. Nah, ya alangkah ini ya untuk generasi sekarang ini untuk menghargai jasa pahlawan. Ini loh, ini salah satu bukti ini. Ini bukan katanya, bukan apa-apa. Ya, ini salah satunya. Ini bukti nyata. Senjatanya ini loh yang digunakan. Mereka berani. Iya. Terus yang kuat. Ini loh tempatnya. Ini kejadian bukan rekayasa. Kan Ade Irma gugur beneran. Iya. Pierre Tendean juga gugur. Kemana lagi kita nih Pak? Ini lanjut ke pavilonnya Pierre Tendean. Baik. Penculikannya Pierre Tendean. Jadi yang tadi kakaknya Mbak Ade loncat langsung ke pavilionnya ajudan. Oke. Ini dari sini aja. Nah, ini tempat penculikannya ajudannya atau Pierre Tendean. Ini dioramanya. Kalau kejadian asli itu di luar. Oh, kejadian aslinya di luar. Ya, karena ini kan dulu ini ruang tamu ajudan. Jadi ada meja, kursi tamu. Sebelum menghadap Pak Nasution, itu kan ketemu dulu dengan ajudan. Iya. Nah, ini kan nulis buku tamu. Keperluannya apa gitu. Untuk melapor ya Pak ya? Iya, untuk melaporkan diri. Nah, ini gimana ceritanya sampai Pierre Tendean bisa diculik dan dia ngaku jadi Nasution? Sebenarnya Pierre ini tidak ngaku. Oh, bukan Pierre yang bilang saya Nasution? Bukan. Jadi saya ajudannya Jenderal Nasution. Oke. Nah, tetapi pasukan Cakrabirawa ini kan tidak ada yang kenal sosoknya Pak Nasution. Mereka hanya dibekali foto. Nah, foto itu kebetulan mirip sama Pierre Tendean. Jadi dari jauh pasukan ini ngelihat Pierre itu langsung bilang,
Nasution, tangkap Nasution. Jadi waktu dia bilang dia ajudan, Cakra itu nggak percaya ya? Nggak percaya. Dianggap Apalagi, Pak Jenderal. iya, karena dicocokkan dengan foto itu memang Mirip. Terus yang keduanya, faktor kedua kan masih pagi kan belum. Betul. Terus dari waktu operasi ini kan semua itu hanya dikasih waktu 20 menit. 20 menit. Ya, tiap target ini. Di rumah ini sudah lama. Udah melebihi Iya. batas waktunya. Pertama dia salah alamat ke rumahnya Dr. Pak Lemena. Lemena. Kemudian ke sini kan nyari nggak ketemu. Nah, ketemunya Pierre ini Langsung dibawa ke Lubang Buaya. Yang menjemput ke sini bawa truk apa bus? Bawa truk. Sini bawa truk di depan sana itu. Yang ke rumah ini ada sekitar 100 orang personil. Wah, Khusus untuk yang memimpin? Yang mimpin itu namanya Jahruk, pangkatnya Pelda Jahruk. Yang mimpin di rumah ini. Nah, kemudian dibawa ke Lubang Buaya, dan yang mengetahui bahwa ini bukan Pak Nasution itu hanya 2 orang. Satu Letkol Untung, yang keduanya DNIT. Dan tahunya setelah di Lubang Buaya. Iya, setelah di sana kan mana Nasution kan Dicocokin. Ya, buka lah penutup. Oh, dibuka penutup kepala. Nasution begitu dibuka. Ini bukan Nasution. Itu. Nah, ya kalau ini kan itu terjadi terjadi perselisihan karena pertama salah tangkap, dan yang salah tangkap ini justru target utamanya kan Pak Nasution. Iya, justru malah salah tangkap. Nah, terjadi kegaduhan. Dan pangkat tertinggi waktu itu Pak Nasution. Setelahnya Jabatan baru Pak Yani. Ya, jabatan tertinggi pun juga Pak Nasution. Kalau sekarang itu setara dengan Panglima ya. Panglima TNI merangkap Menteri Pertahanan. Jadi Pierre Tandean akhirnya dibunuh di sana ya Pak ya? Ya, eksekusinya pun terakhir. Jadi dia melihat jenderal-jenderal yang lain Ya, dieksekusi ya Pak? Eksekusinya terakhir. Karena dibuktikan dengan saat pengangkatan jenazah, yang paling terakhir, yang paling pertama diangkat itu Pak Tendean. Posisinya di atas ya? Ya, paling pertama diangkat ya. Berarti terakhir dieksekusi. Ya, Di usia berapa beliau tuh Pak? 26 tahun. Kabarnya mau ulang tahun dan mau menikah ya? Yang ulang tahun ibunya. Oh. Jadi setelah ulang tahun ABI 5 Oktober, ia kan mau pulang kampung, mau cuti ke orang tuanya di Semarang. Nah, sekalian mau melamar calon istrinya yang bernama Rukmini, panggilannya kan Mimin. Udah nyiapin cincin segala katanya. Udah. Makanya kan kalau dalam filmnya diledekin sama Di Irma sama kakaknya itu. Habis baca surat cinta terus disimpan di bawah bantal. Dibecandain dan disogok sama coklat kan? Iya itu. Memang dekat sekali Pierre ini sama putrinya Pak Nas. Dekat. Jadi setelah kakaknya Mbak Irma melapor ke Pierre, dia langsung keluar. Pierre keluar. Nemuin. Iya, begitu keluar kan ini pedang liar. Nah, langsung ditangkap sama Cakrawirawa ini. Ya, tadinya mau melawan tapi udah nggak bisa. Nggak mungkin melawan. Iya. Padahal di rumah ini kan ada 10 pengawal setiap hari itu. Cuman karena pertama kalah jumlah, terus nggak nyangka, yang jatuh tidak nyangka. Cakrawirawa ini mau menculik Pak Nasution. Semua nggak nyangka. Siapa yang berani gitu loh ya Pak ya? Iya. Rumah jenderal. Apalagi ini pasukan elit. Iya. Pasukan elit. Ini salah satu koleksi mobilnya Pak Nasution. Ini yang pernah digunakan Pak Nasution saat penganugerahan Jenderal Besar tahun 97. Ya, tahun 97. Karena ada 3 orang, Pak Dirman, Pak Nasution, Pak Harto, 3 orang itu. Ini salah. Dulu pakai menggunakan mobil ini. Ini berarti sampai terakhir akhir hayat beliau masih dipakai ya Pak? Masih. Terakhirnya dijadikan museum ini masih jalan mobil. Cuman nggak bisa jalan sendiri, nggak bisa. Ini 02 ya, 01-nya Pak Dirman ya? Ya,
Oke. Ya, Pasal sesuai tiganya, Pak. sesuai nomor urut aja. Oke, betul. Nah, kalau mobil dinas beliau, kalau di Museum Jenderal Ahmad Yani masih ada kan? Itu mobil pribadi. Oh, yang mobil dinasnya kan di Museum Lubang Buaya ya? Kalau nggak salah, Pak. Jadi Pak Nasution setelah pensiun tahun 1972, semua aset pemerintah itu dikembalikan. Mobil dinas termasuk pengawalan semuanya itu dikembalikan ke negara ya? Ya, dikembalikan lagi. Jadi sudah tidak menggunakan fasilitas negara. Oke. Nah, Pak Anwar, ini terakhir nih Pak. Gimana himbauan Pak Anwar nih untuk generasi muda nih, untuk berkunjunglah ke museum biar tahu sejarah, ngerti sejarah. Gimana kalau menurut Pak Anwar gimana nih Pak? Ya sekarang nggak usah jauh-jauh ke sejarah bangsa Indonesia. Kalau saya yang kecil aja dulu. Apa itu silsilah keluarga? Oke. Siapa sih kakek dari ibu, Benar. nenek dari ibu, kakek dari ibu? Belum saudaranya bapak itu siapa saja? Itu kan sejarah. Itu nanti menginjak ke yang lebih luas. Lah kalau kita sama keluarga aja nggak kenal, Nggak tertarik untuk gimana tahu, kita mau mengenali bangsa betul, kita? betul. Berawal dari keluarga. Berawal dari keluarga. Sekarang nggak usah jauh-jauh. Hadis itu sejarahnya siapa? Hadis Nabi itu sejarahnya Nabi. Benar. Itu dijadikan patokan. Sama sejarah ini juga dijadikan pijakan untuk masa yang akan datang. Ya kan begitu. Betul. Sudah dikasih contoh sebelumnya. Yang buruk ya jangan sampai terjadi lagi. Yang baik ya ikuti. Nah, kan seperti itu. Itulah fungsinya sejarah. Itu belajar fungsinya sejarah, belajar sejarah. Dan belajar sejarah ya jangan sampai dipenggal-penggal. Terus yang rumput. Nggak usah jauh-jauh ke Amerika, ke Belanda, kemana. Sejarah dunia, belajar dari Belajar bawah. dari silsilah keluarga dulu. Dari yang paling kecil dulu ya Pak ya. Nanti Iya. setelah itu bakal tertarik lebih Nah, banyak lagi. wajar dong kalau istilahnya masih keluarga berantem di luar karena nggak saling mengenal. Betul. Ya kan? Coba mereka dikenalkan, nggak mungkin terjadi. Artinya juga kita sebagai bangsa yang besar, kalau kita saling mengenal seperti ini, nggak bakal berantem juga Nggak Pak, bakal. sesama anak bangsa ya Pak. Ya misal besok saya ketemu, Mas, Iya. wah iya yang di Nasution, Betul. paling nggak kan seperti itu, paling nggak nanti ngopi dah. Akan begitu bahasa, kan begitu gitu loh. Oke Pak, makasih banget ini Pak. Kita udah diajak keliling-keliling rumah Jenderal Besar Nasution. Kita berharap nih anak-anak muda semakin tertarik sama sejarah dan mau datang berkunjung ke sini ya Pak. Ya jangan yang muda aja, yang muda yang tua semuanya lah, ke semua itu generasi penerus itu ya yang masih hidup ini. Betul, yang masih hidup. Generasi penerus ini, bukan yang muda-muda saja. Iya. Jadi saya juga mengucapkan terima kasih. Saya atas nama pimpinan museum maupun Dinas Sejarah Angkatan Darat berterima kasih atas kedatangan Mas Erwin dan kru untuk meliput dan mensosialisasikan Museum Jenderal Besar Dr. Abdul Haris Nasution. Terima kasih Pak. Sama-sama, terima kasih.
bagian rumah ini bagian dapur atau apa ini jatuhnya? Jatuhnya ini kalau sekarang disebutnya kita ruang dokumentasi. Akan tetapi kalau dulu Aslinya fungsinya apa? aslinya sebagai tempat kumpul keluarga. Tempat Oke. kumpul keluarga, bahkan di sini juga masih ada kursi, dan ini adalah kursi asli yang dimiliki keluarga. Namun kalau kursi yang ini memang masih boleh untuk diduduki oleh pengunjung. Oke. Tapi kalau yang nanti di dalam itu memang tidak boleh diduduki sama sekali. Oke, baik Pak. Iya. Ini kita kemana nih Pak sekarang nih Pak? Di sini nanti yang penjelasan bisa dilanjutkan oleh Pak Hadi tentang sejarah kejadian tahun 65. Pak Hadi, jadi di ruangan ini gimana ceritanya nih Pak? Ini kan pertama kita masuk nih. Ya betul Pak. Ini ceritanya Pak. Ruangan ini dulunya adalah ruang kumpul keluarga atau ruang santai keluarga. Tapi pada saat peristiwa G13 PKI, setelah setahun kemudian rumah ini dijadikan museum dan ruangan ini dijadikan ruang dokumentasi. Jadi kalau kita lihat dari foto yang ada di depan kita ini yang sudah berwarna, ini diambil dari cuplikan film G13 PKI yang dibuat tahun 84 Pak, 1984. Jadi ini menceritakan kronologi kejadian yang sesuai dengan aslinya. Kalau kita lihat dari pojok kiri atas, ini pada tanggal 30 September malam, Pak Yani sempat menerima tamu Pak, di ruangan tamu di dalam, namanya ruang tamu khusus. Tamunya ini Bapak Mayor Jenderal Basuki Rahmat, pada saat itu menjabat sebagai Panglima Kodam Brawijaya di Jawa Timur Pak. Basuki Rahmat menyampaikan tentang situasi dan keadaan di wilayah Jawa Timur Pak. Setelah mendapat informasi dari Bapak Basuki, Pak Yani mempersilahkan Pak Basuki untuk keluar karena situasi sudah larut malam, keadaan sudah larut malam, dan akhirnya setelah Pak Basuki pulang, Pak Yani istirahat tidur sekitar jam 11 malam, baru jam 4 pagi sudah masuk tanggal 1 Oktober, jam 4 lewat 12 pagi, rumah ini kedatangan pasukan Cakrabirawa. Pasukan Cakrabirawa, mereka datang ke sini memang niatnya adalah untuk menculik dan membawa Jenderal Ahmad Yani hidup atau mati ke daerah Lubang Buaya. Mereka masuk kebetulan lewat pintu belakang sini yang tempat Bapak tadi masuk dari sini ya, betul. Mereka masuk lewat pintu belakang. Pada saat itu kebetulan yang membuka adalah pembantunya Pak Yani yang bernama Mbok Mila atau Bu Mila. Pada saat itu jam 4 pagi Mbok Mila ini kebetulan sudah terbangun dan sedang persiapan masak di dapur. Nah, mendengar suara ketukan pintu dari pasukan Cakrabirawa, Mbok Mila bergegas membuka pintu. Dan akhirnya pasukan Cakrabirawa sempat menanyakan keberadaan Pak Ahmad Yani. Tetapi sebelum Mbok Mila menjawab, kebetulan pada itu putra Pak Yani yang paling bungsu, namanya Pak Edi yang usia baru 7 tahun, kebetulan sedang terbangun dari tidur. Karena pagi itu memang Pak Edi ini sedang mencariin ibunya atau istrinya Pak Yani. Karena malam itu istrinya Pak Yani tidak ada di rumah sini, tapi lagi nginap di rumah dinas di Taman Suropati. Dengan keberadaannya Pak Edi di dalam ruangan sini, akhirnya pasukan Cakrabirawa mengalihkan pertanyaannya ke putranya Pak Yani. Ke Pak Edi ya? Ke Pak Edi ya. Pak Edi disampaikan bahwasannya kedatangan mereka ke sini adalah untuk menjemput Pak Yani, karena Pak Yani diperintahkan untuk menghadap Presiden pagi itu juga. Nah, akhirnya Pak Edi langsung masuk ke dalam rumah menuju ke kamar Bapak. Pada saat itu Pak Edi langsung membangunkan Pak Yani. Disampaikan oleh Pak Edi bahwasannya di belakang sini ada pasukan Cakrabirawa ingin ketemu oleh Pak Yani. Pak Yani diperintahkan untuk menghadap Presiden. Akhirnya pada saat itu Pak Yani langsung bergegas bangun, masih berpakaian tidur seperti ini, sampai di ruangan sini. Nah, Pak Yani sempat menanyakan, ada Pak pagi-pagi sekali datang ke rumah saya, kata Pak Yani seperti itu. Jawab mereka, izin Jenderal, kami diperintah Bapak Presiden untuk membawa Jenderal sekarang juga menghadap Presiden, karena negara dalam keadaan genting Jenderal. Pak Yani bilang, baiklah kalau seperti itu, saya mau mandi dulu, ganti pakaian. Pak Yani jalanlah ke dalam, menuju ke kamar, tujuannya mau ganti pakaian dinas karena menghadap Presiden kan. Tetapi pada saat Pak Yani jalan ke dalam, ternyata Pak Yani diikuti oleh 3 orang pasukan Cakrabirawa Pak. 3 orang sini diikuti. Pada saat Pak Yani membuka pintu yang ada di situ, Pak Yani diteriakin dari belakang, tidak usah mandi Jenderal, karena waktu kita sudah mendesak. Pak Yani bilang, ya paling tidak saya cuci muka atau berganti pakaian, tidak perlu Jenderal. Nah, dengan kata-kata kasar seperti itu, Pak Yani akhirnya spontan marah, sempat emosi, akhirnya sempat memukul salah satu
dari pasukan Cakrawirawan. Oke. Setelah dipukul, Pak Yani masuk ke dalam, masuk ke rumah, nutup pintu. Spontan Pak Yani digerundung tembakan dari arah belakang sebanyak 7 butir peluru. Setelah ditembak, Pak Yani langsung jatuh dengan posisi Pak Yani terlentang seperti ini, Pak. Nah, setelah itu baru yang 3 orang tadi masuk, baru mereka seret tubuhnya Pak Yani dari tempat jatuhnya Pak Yani di dalam. Nah, ini ada foto aslinya. Ini foto aslinya ya, Pak? Ini foto aslinya. Kalau yang hitam putih ini foto aslinya ya? Ya, hitam putih foto aslinya. Yang warna ini diambil dari cuplikan film. Jadi saya mau ngebayangin, ngegambarkan begitu pasukan Cakra itu masuk dari sini, ketemu mboknya, Ya. terus mereka langsung ke sini, Pak? Langsung ke sini. Ketemu Pak Edi? Ketemu Pak Edi di sini, betul. Oh, ketemu Pak Edi di sini. Pak Edinya kebangun? Pak Edi kebangun. Kebangun ke sini. Ke sini langsung ditanya oleh Sama Cakra? betul. Cakrawirawa? Itu membangunkan Pak Yani. Nah, di lorong kita Pak, pada saat itu Pak Yani diikuti oleh 3 orang pasukan Cakra. Oh, kejadian itu ya, Pak? Kejadian itu. Jadi, kalau kita rekonstruksi, Pak Yani datang ke sini, Datang ke sini, menuju ke rumah. pasukan Cakrawirawa di sana, Sudah sampai di situ, ngobrol, terus Pak Yani berbalik menuju ke kamar. Pak Yani diikuti oleh 3 orang pasukan Cakrawirawa. Oke. Nah, di sini posisinya ya, Pak ya. Ya, Nah, diikuti sama pasukan Cakra di sini. Sampai di balik pintu ini, Pak. Balik pintu ini. Balik pintu ini. Nah, mereka sempat neriakin itu di mana, Pak? Dia kan di lorong sini, Pak. Oh, di lorong sini Ya, mereka teriak. yang paling depan itu nerakin Pak Yani. Pada saat Pak Yani mau buka pintu ini, Pak. Oh, belum masuk itu berarti? Belum ya? masuk, belum masuk. Oh, belum masuk. Belum masuk. Jadi pas mau buka pintu, Pak Yani teriakin dari arah belakang. Dengan- Jadi tidak usah mandi. Seperti itu kata Oke. mereka. Dan itu kurang sopan. Orang sopan. Nah, akhirnya Pak Yani bilang, ya paling tidak saya cuci muka atau berganti pakaian. Tidak usah mandi, tidak usah jenderal. Di sana juga ada kamar mandi. Kata Pak Yani spontan marah, emosi, langsung dipukul. Oh, dipukul, bukan ditempelin, Pak? Diambil senjatanya, habis itu langsung dipukul. Sempat ngomong, kamu prajurit lancang sekali kamu, tahu apa kamu rupanya? Seperti itu. Terus mau ambil senjata, mukul, habis itu senjata diserahkan lagi. Pak Yani balik badan, masuk ke dalam, nutup pintu. Setelah nutup pintu, teman yang dipukul tadi, yang namanya Sersan Giyadi, langsung menembakkan, memuntahkan pelurunya di balik pintu sini, Pak, yang ada bekas pelurunya di kaca ini, Pak. Oke. Nah. Itu ada berapa berondongan, Pak? Ini ada 7 butir peluru, Pak. 7 Karena nembakannya itu otomatis, Pak, bukan satu-satu ya. Oh, senjatanya otomatis? Otomatis, karena senjata jenis Thompson yang sudah otomatis. Oh, jadi nembaknya dari balik kaca sini, ini jaraknya paling sekitar 1 atau sampai 1,5 meter. Yang bersarang di tubuh beliau ada berapa, Pak? Ada, jadi 7 butir peluru semuanya mengenai, yang 5 butir peluru tembus, yang 2 butir peluru bersarang di badan, Pak. Oh, oke. Nah, baru Pak Yani jatuh di dalam situ, baru mereka langsung buka pintu ini, Pak. Iya, iya. Nah, ini kita lihat di sini masih ada bekas pelurunya, Pelurunya. masih yang aslinya, tapi pintu ini kacanya sudah dilapisin oleh kaca yang baru, supaya tidak pecah, Pak, jatuh. Ini kayaknya ada 2 peluru, ada Ya, 2 bolongan di sini, Pak. berarti ini ada 2 peluru kemungkinan, Pak. Di sini ada kemungkinan 2 peluru ya, Pak. Karena nembaknya ada jarak paling berapa Iya, senti, 7 ya. otomatis dedet gitu. Ini mungkin ini 1, ini 2, ini Iya, 2. betul. 1, ya 7 ya, Pak ya. Betul. Jadi yang kena itu punggung belakang Pak Yani, karena Pak Yani sudah menghadap ke dalam, Pak. Oh, udah menghadap ke sana ya, Pak ya. Betul. Oke. Nah, sekarang kalau kita buka pintu ini, kita bisa melihat tepat jatuhnya Pak Yani pada saat ditembak, Pak. Oh, ini beliau jatuh di sini ya, Pak? Di sini, Pak. Nah, di sini kalau kita lihat di situ ada tulisannya. Nah, di sini tempat Pak Yani waktu Pak Yani jatuh setelah dirundung tembakan dari arah balik pintu tadi, Pak. Itu di sini. Baru yang 3 orang tadi pas Cakrawirawa masuk, pegang kakinya Pak Yani, langsung diseret Pak Yani menuju ke arah ruangan belakang tadi, Pak. Jadi beliau jatuhnya tetap ke sana ya, Pak ya? Posisinya. Kalau yang sebenarnya, Pak, Pak Yani sebenarnya jatuhnya telungkup, Pak. Telungkup ya, Pak? Telungkup itu kita tahu dari putra putrinya. Telungkup, tapi kalau di film kan telentang, Pak ya. Tapi kalau sebenarnya itu telungkup, tapi pada saat jatuh telungkup, mereka balik karena bukan pakai tangan, Pak, tapi pakai kaki. Pakai kaki, begitu Pak Yani udah telentang, baru mereka pegang kakinya Pak Yani, Pak. Dan yang megang 1 orang, Pak, bukan 2 orang. Kalau kita lihat di film kan tangan dan kaki dipegang, dan itu digotong. Tapi pada kenyataannya Pak Yani itu kalau kita lihat dari fotonya tadi kan, foto yang asli ya, itu diseret darah. Kalau digotong darah netes, Pak ya. Ini kalau ini kan diseret. diseret. Ini kan darahnya banyak di sini. Langsung diseret ke arah belakang, Pak. Dan yang nyeret 1 orang. Jadi yang dipegang kakinya, Pak. Jadi
bagian kepala, tangan, dan punggung ini sama sekali tidak dipegang oleh mereka. Sampai Pak Yani diseret ke pinggir jalan sana, Pak. Itu pun posisinya masih diseret oleh satu orang, Pak. Sampai di pinggir jalan depan? Iya, betul. Nah, ini kalau kita lihat di lukisan ini, Pak, di sini ada bekas peluru yang sudah kena peluru lepas. Oh, ini lukisan Pak Yani ya? Pak Yani. Jadi kalau tadi pelurunya mengenai badan Pak Yani tembus dari belakang ke depan, 5 butir peluru, yang 2 butirnya mengenai lukisan ini di kampas kanan satu, di pinggir kiri satu, sama di lemari itu ada 3, Pak. Oh, jadi 5 yang tembus ya, Pak ya? Yang tembus, yang 2 bersarang di badan. Oh, di lemari ini ya, Pak ya? Lemari itu. Oh, ini. Di bawah situ ada 2. Ya, Pak? Di atas itu ada 1, Pak. Ini tadinya kaca sudah pecah ya? Pecah atau sudah diganti. Nah, ini kalau untuk penataan meja sama buffet ini masih seperti aslinya ya? Masih seperti aslinya, Pak. Jadi dari mulai Pak Yani nempatin rumah sini sampai kejadian, sampai rumah ini jadi museum, dan sampai sekarang posisinya perabotan rumah ini belum ada perubahan sama sekali, Pak. Masih sesuai aslinya. Oke, luar biasa. Ini ruang meja makannya. Nah, ini ruang meja makan keluarga. Ini ruang meja makan ini bisa dipanjangin, Pak. Karena Pak Yani kan putra putrinya ada 8, Pak ya. Ada 8. Ini bisa dipanjangin. Ini bisa dipanjangin, Pak. Kalau kita bisa lihat di sini, ini ada bekas. Nah, ini. Iya. Pak Yani biasanya kalau makan duduknya di sebelah kanan sini, Ibu Yani sebelah sini, Pak. Ini Bu, ini Bapak. Ini Bapak di sini, Ibu di sebelah sini. Yang ini putra putrinya. Makanya kursi-kursi ini kan ada di sini. Itu nanti kalau ini udah dipanjangin, baru nanti dipindahin di sini, Pak. Okay. Kalau bar ini juga udah dari awal? Ini bar ini juga dari Pak Yani pindah, jadi mulai rumah direnovasi, langsung dibuat minibar, Pak. Bersamaan dengan rumah direnovasi, bersamaan minibar ini juga dibangun. Karena Pak Yani terinspirasi rumah-rumah di Eropa, ada minibar di dalam, Pak. Tapi saya lihat ini rumah beliau ini cukup keren ya. Kalau untuk zaman sekarang ini aja nih, Pak, tanpa sekat begini kan jadi kelihatan rumah juga kelihatan jadi lebih luas, lebih udara juga enak ya, cahaya juga. Sekarang inspirasi orang-orang sekarang kan bikin rumah supaya listriknya tidak terlampau memakai daya, ruangan-ruangan terbuka seperti ini kan. Nah, zaman itu beliau udah memikirkan itu ya, Pak ya. Betul, Pak. Luar biasa. Pemikirannya sudah modern, Pak. Pemikiran itu jauh ke depan ya, Pak ya. Nah, kalau di ruang tamu ini tempat tadi beliau menerima Pak Basuki Rahmat ya? Ya, betul, Pak. Ini adalah ruang tamu khusus namanya. Dan ruang tamu inilah pada saat malam sebelum kejadian pagi, Pak Yani sempat menerima tamu Pak Basuki Rahmat di ruang tamu ini, Pak. Beliau duduk di situ? Nah, beliau duduk di pojok sini, Pak Basuki Rahmat di sini, Pak. Dan bahkan karpet ini masih yang asli ya, Pak. Nah, kalau yang lukisan ini, Pak, ini kan setelah dari museum baru dipajang di sini. Tadinya lukisan ada di sini, ada lukisan ini, Pak. Lukisan ombaknya. Oh, aslinya ini ya, Pak? Aslinya ini, Pak. Tadinya di situ, Pak. Jadi ini ruang depan, ruang ini kalau depan. ini ruang santai, Pak. Ya, Kalau santai, pintu ya, depannya ada di sebelah sini, Pak. Oh, pintunya ini. Pintu depannya ini ruang tunggu tamu, yang sebelah sini ada ruang ajudan, Pak. Ruang juga. Ya, betul. Tapi ini dulu pernah menjadi ruang kerjanya Pak Yani, Pak. Oh, pernah di ruang kerjanya. juga ya, Pak. Kalau udah menjabatkan pangkat, baru ruang ini dialihfungsikan menjadi ruang ajudan. Nah, itu memang meja kerjanya beliau, Pak? Ya, ini dulunya aslinya meja kerjanya beliau, Pak. Belum dialihfungsikan menjadi ruang ajudan. Kalau kita lihat ada foto Pak Yani nanti di belakang kita lihat, ada foto Pak Yani yang duduk di meja sini, Pak. Nah, kalau ini foto-foto Pak Yani waktu kunjungan ke berbagai negara, Pak. Ada ke Afghanistan, ke Hawaii, Amerika. Ini koleksi-koleksi buku beliau ya, Pak ya? Ya, ini koleksi buku-buku beliau yang sehari-harinya dibaca oleh beliau, Pak, di dalam ini, Pak. Jadi Pak Yani ini selain jenderal tempur, jenderal pemikir juga ya? Iya, pemikir, Pak. Bukunya segini banyaknya? Iya, betul. Luar biasa. Nah, kalau kita lihat di sini, ini ada tulisan tangan asli Pak Yani, Pak. Ini ditulis Januari 1995, Pak. Oke. Nah, ini kalau kita baca, kenapa saya menjadi prajurit? Karena saya patriot. Kenapa saya patriot? Karena saya cinta tanah air saya, Pak. Jadi beliau itu memang seorang yang mencintai tanah air ya, Pak. Makanya nggak salah kalau beliau
menjadi seorang prajurit TNI. Karena memang hati nurani beliau dan pikirannya memang tercurahkan ya untuk patriotismenya ya, udah betul teruji lah ya Pak ya. Beliau banyak dari mulai banyak operasi ya, dari operasi, ya, operasi agresi militer Belanda, satu, DI, DI, BRI, Kormesta ya Pak ya. Betul. Pak Hadi, Pak Ilmi, kita kemana lagi sekarang ya? Kita lanjut ke kamar utama. Kita di kamar utama ini memang ada beberapa hal yang tidak diperuntukkan untuk umum. Dalam arti kata, tidak boleh didokumentasikan. Oke. Tidak boleh Tidak untuk dipublikasikan lah ya. Untuk dipublikasikan. Namun memang kalau misalkan pengunjung pengen masuk dan lain sebagainya, pengen lihat-lihat, itu diperbolehkan. Cuma nggak boleh difoto. Cuman nggak boleh difoto. Maupun video. Oke. Ya. Mungkin kita lihat sekilas ya Pak ya. Boleh, silakan. Nah, ini kamar utama Bapak. Nah, ini kamar utama Bapak, kamar tidur utama yang pada saat kejadian memang Pak Yani tidurnya di kamar ini. Pada saat dibangunkan oleh Pak Edi pun selaku yang membangunkan Bapak setelah kejadian, pada saat kejadian juga di sini, Pak. Oke. Ya. Ini kamar beliau. Ini masih ranjang yang asli ya Pak ya. Masih ranjang yang asli. Nah, ini kalau boleh tahu apa ini Pak? Nah, ini sebetulnya halilintar yang menjabat ke dalam rumah, ke dalam kamar ini khususnya. Bahkan hingga mengakibatkan atapnya itu bocor. Oh, ya, dan ini retakannya memang retakan yang diakibatkan oleh halilintar, bukan kita buat sendiri. Cuman kita sudah dicat supaya tidak jelek kelihatannya. Oh, ini retakan aslinya. Retakan asli, kejadiannya sekitar tahun 62, seminggu sebelum Pak Yani dilantik menjadi Menpangat. Menggantikan Pak Nasution. Seminggu sebelum kejadian. Iya. Sebetulnya di kamar ini juga memang tersimpan barang-barang penting terkait kejadian tahun 65. Kita lanjutkan ke kamar tidurnya putra-putrinya Pak Yani. Disebut kamar putra-putri, sebetulnya kalau yang putra tidurnya bareng orang tua di dalam kamar utama. Pak Edi tadi? Pak Edi sama Pak Untung. Oh, Pak Untung juga? Ya. Bareng juga Pak. Namun kalau sekarang disebutnya kamar putra-putri karena memang tahunya seperti itu. Iya, oke. Nah, ini kamar tidur yang biasa digunakan oleh anak pertama, kedua, dan ketiga. Ibu Ruli, Ibu Emi, dan juga Ibu Amelia. Biasanya tidur di sini, dan ini juga di sini tersimpan boneka-boneka yang diberikan oleh Pak Yani kepada putri-putrinya Pak Yani. Itu Pak Sarwedi. Pak Sarwedi ya. Betul. Teman karibnya beliau ya Pak? Teman dekatnya, bahkan juga satu angkatan ketika di sekolah di Peta. Oh, oke. Di sini juga tersimpan rokok terakhirnya Pak Yani ketika menjamu Bapak Basuki Rahmat. Yang malam itu ya Pak ya? Ya, betul. Nah, ini rokok terakhirnya Pak Yani, sama permen coklat Pak Yani. Rokoknya Lucky Strike, permennya permen ciklet Pak. Nah, ini komando para Topindo ya Pak ya? Betul. Di sini juga tersimpan ketika Pak Yani main golf dan lain sebagainya. Ini baret beliau ya? Betul. Ini koleksi foto topi pet sama baret. Dasi beliau juga ada di sini. Ya, betul sekali. Termasuk di sini ada tersimpan album kena foto kenangannya Pak Yani. Masih rapi nih Pak? Masih rapi Pak. Dan penataan lemari pun ini juga, aku jadi baru sadar ini tertanam di dalam tembok. Tertanam di dalam tembok. Dan yang model-model begini baru hari ini booming lagi bahkan lagi begini. Pak Yani sudah berpikir ke arah sana 55 tahun yang lalu. 55 tahun yang lalu. Ini luar kan biasa. Jadi menghemat space, menghemat ruang ini. Jadi ruangan tetap kelihatan lega ya Pak ya. Betul, karena memang Pak Yani juga membangun rumah ini terinspirasi dari rumah-rumah Eropa Pak. Terinspirasi dari rumah-rumah Eropa. Sebagai contohnya ya salah satunya lemari seperti ini. Iya betul. Di Indonesia kan biasanya lemarinya terpisah dengan tembok biasanya gitu kan. Nah, yang walking closet zaman sekarang di rumah-rumah sultan itu baru mulai. Kita lanjut ke kamar putri Pak Yani yang 3 lainnya. Di sini ada Bu Nani, Bu Yuni, sama Bu Jui. Anak ke 4, 5, dan 6.
Nah, di sini juga tersimpan baju-baju koleksi. Oh, ini seragam deh ya? Betul, baju seragam dinasnya Pak Yani di sini tersimpan. Namun kalau dulu memang baju-baju seragam ini tidak tersimpan di dalam kamar ini, Pak. Namun setelah rumah ini jadi museum sekitar tanggal 1 Oktober 1966, penataannya seperti ini. Karena daripada lemari ini kosong, ya. disimpanlah baju-baju dinasnya Pak Yani pada saat itu. Dan memang ini di sini juga spray selimut ini masih asli. Masih asli ya, Pak? Masih asli. Yang udah diganti hanya kasurnya saja, Pak. Hanya kasurnya saja. Di sini juga terlihat foto-foto keluarga ketika Pak Yani di Tegal. Di Tegal. Kalau ini di Unjani. Oke. Di Unjani. Universitas Jenderal Majene. Ini udah ada foto berwarna ya waktu zaman. Foto berwarna. Nah, kalau yang ini sebetulnya tambahan saja, Pak. Ini kita dikasih dari anak-anaknya Pak Jenderal Majene. Sebetulnya ini dulunya fotonya hitam putih. Oh, oke. Karena kan kalau zaman Kita sekarang repro berarti ya. kita repro. Dikasih sama Pak Edi sama Bu Amelia. Oh, oke. Ini Pak Yani sama Pak Nasution ya? Pak Yani sama Pak Nasution ketika penyerahan jabatan di Mabesat. Penyerahan jabatan Menpangat ini. Menpangat, betul. Serah terima jabatan. Kalau ini biasa digunakan anak-anaknya Pak Yani dan juga istrinya Pak Yani untuk berhias, Pak. Untuk menghias diri. Oke. Ini kaca batu ini kalau di zaman dulu nih kaca batu namanya ya, Pak. Iya, betul. Popetnya. Dan ini juga memang masih asli, Pak. Masih Tidak asli, ada, ya. Seluruh Betul, koleksi betul. yang ada di rumah ini itu semuanya asli, tidak ada replika sama sekali. Tapi betul-betul terawat ya, Pak ya. Karena Betul-betul terawat. setahun setelah kejadian langsung dijadikan museum, Langsung dijadikan museum. dikelola oleh negara, jadi benar-benar terawat ya. Dan Betul. generasi sekarang harus tahu jadi generasi sekarang dapat informasi yang akurat lah. Betul, Pak. Kalau Jadi kita kalau ini, misalkan ya. memang generasi sekarang ingin berkunjung ke museum ini, dipersilahkan banget. Nah, kalau sekarang lagi pandemi seperti ini, gimana Pak kunjungan? Kunjungan jauh berkurang kali ya? Jelas berkurang. Namun kalau misalkan memang mau berkunjung dipersilahkan banget, cuman harus mematuhi protokol kesehatan. Harus mematuhi protokol kesehatan. Dan juga kita yang biasanya misalkan kunjungan 50 orang sekali masuk misalkan, itu kita batasi hanya 50%-nya saja. 50%-nya. Hanya 50%-nya. Jadi tidak bisa langsung masuk semuanya. Semuanya, betul. Karena juga kita harus menjaga kesehatan kita sendiri. Betul. Menjaga jarak ya. Menjaga Kita jarak. sekarang kita ya. Meskipun kelihatannya kayak musuhan tuh. betul. Ya Pak, kita jalan dulu. Silakan. Pak Ilmi, kayaknya room tour kita kali ini udah cukup banyak ini, dan kalau kita semuanya kita kupas semua di sini nanti nggak ada yang berkunjung. Iya, betul sekali. Kita harus kesini biar ngerasain auranya. Betul sekali. Jadi sedikit-sedikit. Betul. Sedikit kayak misalkan tadi kamar utama. Betul. Nggak terlalu banyak visut kan? Karena supaya pengunjung-pengunjung yang Harus lain datang, juga harus penasaran. datang sendiri ke sini biar Betul. auranya dapat, gimana menggugah rasa nasionalisme sama patriotisme kita, biar kita tetap menjaga NKRI. Betul sekali. Bapak Jenderal Ahmad Yani pernah menuliskan dalam buku memorialnya, mengapa saya prajurit? Karena saya seorang patriot. Kenapa saya patriot? Karena saya mencintai tanah air saya. Sehingga dalam hal ini Pak Yani telah membuktikan, sampai liang kubur pun beliau pertahankan kecintaan terhadap tanah air tercinta, tanah air Indonesia ini. Disinilah Pak Yani gugur, ya, disinilah Pak Yani roboh berlumuran darah, dan pada akhirnya beliau menjadi salah satu pahlawan bagi bangsa kita. Oleh karena itu mari kita bersama-sama mendoakan agar supaya Bapak Ahmad Yani senantiasa tersenyum di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita sebagai generasi penerus ini senantiasa diberikan kekuatan dalam rangka untuk melestarikan
nilai-nilai perjuangan Jenderal Ahmad Yani. Tentunya juga dalam kondisi pandemi ini mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, serta semoga Allah yang Maha Kuasa segera mencabut, segera menghilangkan ya pandemi COVID-19 dari negeri kita tercinta ini. Khususon ila arwahi Jenderal Ahmad Yani. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Terima kasih. Ya, semoga ini jadi pengingat buat kita semua ya Pak ya. Kalau mempertahankan NKRI itu harus dengan nyawa dan darah, bukan cuma keringat ya Pak ya. Nah. Selamat siang Bang. Selamat siang Pak. Saya dari Property Insight ini Bang. Iya. Mau meliput ke rumah Jenderal MT Haryono. Silakan. Mohon dipandu ya Bang Ya, ya. silakan. Kita mau cerita-cerita Ya. soal malam penculikan Bapak, Ya. sama cerita mau room tour ruangan Ya. rumah ini. Yan? 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 Malam, Bu. Malam. Ada apa? Kami diperintahkan untuk membawa Bapak menghadap Presiden. Sekarang? Ya, sekarang. Tunggu sebentar. Bapak masih tidur. Bang Andre, Ya, ini rumah Pak MT Haryono berarti sekarang sudah dialihkan ke Dinas Kebudayaan. Dinas Kebudayaan Iya, Pak. Pemda DKI ya. Iya. Oke.
Oke. Jadi ini nanti kan kita lihat masih perabotan masih banyak Iya. kosong. Nah, nantinya ini bakal diisi seperti aslinya. Iya, Tata betul. ulang. Tata ulang. Berarti nanti rumah ini di bawah Museum Kesejarahan Jakarta juga Iya ya? benar. Cagar budaya dia. Cagar budaya. Ini perabotan yang masih ada. Ya ini aja. Ini terus sofa-sofa itu sama meja kerja ini. Oh, ini meja asli masih? Beliau ya. Meja bapak ini? Iya betul. Kalau Meja kerja. ini Kalau ini tempat-tempat buku beliau. buku-bukunya Pak MT ya. Pak MT Haryono. Oke. Iya. Nah, Ini juga ini bangunnya juga udah masuk lama juga ini Pak. ini asli bawaan ya? Bawaannya semua. Iya. Oke. Ini rumah beliau seorang jenderal, tapi sederhana banget ya. Iya. Ini mah benar-benar. Tapi kita lihat bapak memang orangnya memang bersahaja ya. Orangnya sederhana Pak. Orangnya dia tahu dekat-dekat dengan ini. Benar-benar. Iya. Terus kabarnya beliau juga suka melihara anggrek ya? Iya. Kebun anggreknya di seberang rumah beliau. Iya. Oke. Kalau ini bawaan dari Benda. ini kan ini perabotan ini semua dari bawaan dia semua. Oh, kalau ini asli? Asli Pak. Oke. Dan posisinya masih di sini? Iya betul. Kan? Nanti kan ini kan mau dibongkar semua nih. Jadi batas rumahnya ini aja deh. Oh, oke. Jadi anak Pak MT Haryono ada berapa? Ada 5. Cuma yang udah meninggal 1. Anak pertamanya. Iya. Pak Riri ada ya? Pak Riri ada, Bu Ade ada, Pak Adri ada, sama Bu Enda ada masih. Yang paling kecil Bu Enda. Bu Enda yang paling terakhir. Masih sering kesini Mas? Masih? Jadi benar nih. Jadi Pak MT Haryono nama aslinya Mas T. Haryono, iya. Ya, Mas Tirto Darmo Haryono. Haryono. Beliau dulu sempat sekolah dokter ya? Iya betul. Sekolah dokter terus di zaman Jepang ya? Iya. Kalau nggak salah, terus nggak selesai masuk DKR. DKR. Benar, jadi tentara. Dan sempat jadi atase militer juga ya? Di Belanda ya Pak? Ya. Ceritanya gimana malam itu Mas Andre? Ya itu kejadian kan pas dimatiin lampu, Cakra Birawa kan masuk Pak. Langsung matiin sama beliau, Cakra Birawa pakai ini kertas, bakar kertas ya. Langsung. Tapi sebelum masuk ke dalam rumah, katanya dia masuk dari pintu utama. Pintu utama. Pintu utama kan nggak ada di sebelah sini Pak. Ya, dibuka aja dari sini ya. Dibuka sama ibu ya? Dibuka di ketok, katanya ada perintah dari RI1 dari Bung Karno untuk menghadap Bapak sekarang iya, juga. Betul, iya. Ada Bapak kan kata Bapak masih pagi gitu, nanti aja dibilang gitu. Oh, disuruh kembali lagi kan? Iya, katanya disuruh kembali lagi jam 8 pagi nanti. Iya, dari Bapak langsung ngajak ke RI1. Karena Bapak juga ada firasat kali Makanya. ya. Mungkin jam 4 pagi Bung Karno nyuruh ke istana nggak mungkin. Nggak mungkin, makanya dia udah curiga gitu loh. Tapi mereka menerobos masuk berarti itu ya? Iya, cara paksa. Dirusak berarti pintu. Pas enggak. Jadi pas pintu itu masih kebuka dikit, baru dia langsung masuk. Langsung masuk. Kata ibu juga, tunggu, saya bilang ada dia. Lapor Bapak. Iya, Bapak bilang dulu kan, karena Bapak posisi lagi tidur. Langsung masuk tuh dia maksa. Oh, dia maksa masuk. Iya. Ada berapa orang itu? Pak? 1 truk Pak. Enggak yang masuk ke dalam? Banyak. Banyak juga yang masuk? Banyak. Oke. Jadi Bapak sempat bilang kembali aja nanti jam 8. Iya. Cuman orang itu tidak percaya langsung masuk dia. Ya ini kamar beliau ya. Bapak ada firasat ya waktu itu? Ada. Ini kamar beliau. Ya pas di berada di sini dia, pas di posisi begini. Oh jadi silakan Pak Andre masuk. Barengan kita. Iya. Ya di sini. Jadi pintu ini udah. Iya, posisinya kan di sini nih. Dia. Nah ini anak-anaknya di sini semua, sama istri semua ke dalam. Jadi ke kamar anak-anaknya. Pak MT Haryono udah firasat bakal diculik. Iya. Jadi anak-anak dan istrinya Iya, dipindahin semua. Pindahin ke Iya, kamar anak-anaknya. Terus Bapak sempat sembunyi di belakang lemari. Langsung diberedal di situ. Mau ngerebut senjata ya? Iya, betul. Mau ngerebut senjata langsung diberedal, Bang. Ini di Brondong ya? Di Brondong ini semua. Oh, jadi ini udah dikumpul ya? Udah dikumpul semua. Oh, ibu mungkin enggak. Iya, makanya kan ibu masuk sabar juga lah ngebersihin semua darah-darah bapak itu. Iya kan? Sama anak-anaknya juga. Oke. Jadi setelah Bapak sembunyi di samping lemari, mereka bakar kertas masuk. Masuk ya? Bapak sembunyi di sini. Iya, ketahuan. Lalu di beredal sama rebut senjata. Iya.
Harus dibeli sama anak buahnya Cakra Bro. Iya, sama sersan bungkus ya. Iya. Oke. Ditembaknya berarti di pintu ini ya? Iya. Jadi pas di pintu Pak ini Pak. Tembus, Mas. Tembus. Tembus ke pintu ya? Iya. Oke. Terus? Ini tempat tidur beliau ini masih Oh, ini tempat yang asli ya. Iya, Bapak. Yang saya baca di beberapa literasi, Bapak itu nggak pernah bawa senjata pulang. Betul. Ya? Makanya terus nggak ada pengawal lagi? Nggak ada dia. Nggak ada pengawal, nggak ada. Nggak mau dikawal. Ajudan gitu itu nggak ada. Nggak mau dikawal. Nggak ada ya? pengawal. Memang Iya. benar-benar sederhana ya? Pak? Sederhana orangnya Pak. Bapak nggak mau bawa senjata, kalau dia ada senjata mungkin ada perlawanan. Makanya. Ya? Oh, ini tempat tidur aslinya. Iya. Ya? Tempat tidur jenderal loh. Sederhana banget. Iya. Ya ini dia nih, bekas ini masih ada. Oh, ada peluru yang nyasar ke situ ya? Iya, bekas-bekas itunya. Oh, duh. Kan bukti kan nggak ada kalau yang lain kelihatan ya kan. Iya, benar-benar. Oke. Tapi ini lukisan-lukisan apa nggak ada? Lagi di reservasi. Oh, lagi di reservasi. Lagi diperbarui semua nanti. Rencana kapan kita jadi benar-benar dibuka untuk umum udah jadi? Oh, kurang tahu deh Pak. Soalnya kan ini kan perintah dari gubernur juga. Ini udah berapa tahun dialih ke? Hampir 3 tahun. 3 tahun ya. Iya. Oke. Semoga segera lah ya biar. Iya, mudah-mudahan Pak. Mudah-mudahan. Amin. Nah, Pak Andre, Mas Iya. Andre, setelah jadi Bapak jatuh di sini. Nah, di sumur di sebelah sini Pak. Oh, di sana. Posisinya Pak di situ, nanti langsung dibawa mayatnya lagi ke depan. Diseret. Iya, diseret. Ini lampunya bukan aslinya. Karena Kayak merah. Ya ini kamar-kamar anaknya. Oh, ini Jadi kamar. dia anak-anak ini. Jadi pas beliau ditembak itu, ibu ada lagi di sini semua. Jadi waktu beliau ditembak di sini. Iya. Langsung dilariin sama ibu, istrinya, terus anaknya kita di sini semua. Nah ini kamar anaknya juga. Jadi anak-anaknya itu pada ngeliatin dari depan itu. Oh, jendela, iya. Jadi emang kita lihat kamar-kamar di arsitektur rumah-rumah Jawa Iya. itu semuanya ada connecting door ya. Iya, benar. Ini dia. Memudahkan untuk Terutama anak-anak yang ngeliatnya dari sini. Pas bapak yang bawa diseret, pas sudah meninggal diseret dari sini Pak. Oh. Masuk ke situ, dilemparin. Oh, di Almarhum, iya. Jadi di atas truk. truknya di sebelah sana. Iya, di belah sini Pak, depan pintu. Jadi anak-anak Bapak sempat ngelihat Bapak diseret di sini. Iya, betul. Allah. Luar biasa ya. Iya. Saya sampai speechless. Anak-anak beliau ngelihat di sini, bapaknya diangkat Di masukkan truk dalam ada truk. ya, mayatnya. Mereka bawa truk ya ke sini ya sama bus. Ada. Tentara itu ada 2 nih. Jadi yang satu di depan sini, yang satu di depan rumah pas. Persis. Oh, yang satu depan rumah Pak. Nah, cuma posisinya kan memang keadaan dimatiin mesinnya dia langsung pas nyampe. Ya, jadi ini Pak MT Haryono ini salah satu dari 3 orang yang ditembak di rumahnya selain Pak Yani sama Pak Panjaitan. Pak Panjaitan benar. Yang lain beberapa dibawa ke dibawa ke Surabaya sana dan dieksekusi di sana. Jadi kita lihat ini peristiwanya memang benar-benar mengenaskan. Iya, mengenaskan. Luar biasa. Nah, setelah malam itu ibu langsung bersihkan Darahnya sama anak-anaknya semua. Iya. Termasuk sabaran dia orangnya tegar jadi sebagai istri pahlawan gitu langsung dibersihin semua bapak. Kuat banget. Nah, kabarnya ibu langsung ke rumah Pak Yani sama ke rumah Pak Sutoyo ya? Iya benar Pak. Oh, ternyata di sana juga beliau diculik juga. Iya. Ini Mas Andre tahu rumah ini dibangun tahun berapa? Oh berapa Pak? Iya. Iya. Tapi Bapak dari Belanda setelah jadi atase militer di Belanda langsung pindah langsung ke ke sini. Jakarta itu. Oh, langsung tinggal di sini Iya. waktu pindah Jakarta. Jadi Pak MT Haryono ini luar biasa ya waktu perundingan KMB Meja Bundar, beliau juga dari sekretaris militer. Betul. Mewakili karena menguasai 3 bahasa Jepang, Inggris, sama Belanda ya. Belanda ya. Luar biasa. Kita kemana lagi? Ya, silakan. Oke. Ini tak kalau beliau kan supaya menanam anggrek Pak dari samping sini aja lewatnya. Oh, beliau suka berkebun ya? Iya, dari istrinya itu kan menanam anggrek. Tadi kan dari pabrik itu Pak
kebun itu Pak, semua Pak. Oh, penuh ya dengan Iya, anak? tadi kan sekarang udah nggak ada. Ini dia. Oh, jadi kalau Bapak berkebun di sini? Iya, samping ini. Dari depan pavilion itu taman anggrek semua Pak, bener, Pak. Oh, gitu. Ya udah dibongkar aja. Ini dia taman anggreknya. Dari ujung ke ujung Pak. Oh. Sekarang udah nggak ada, sekarang udah dibongkar. Oh, berarti ini bagian dari rumah ya? Betul. Oh, ini bagian dari rumah. Oke. Nah, ini bagian rumah semua. Iya. Oke, jadi waktu beberapa hari katanya sebelum itu ada firasat ya dari anaknya ya, yang paling kecil Bu Enda. Bu Enda Lagi deketin Bapak lagi apa? Lagi berkebun, anggrek, disuruh jangan deket-deket katanya gitu ya. Jadi memang udah ada beberapa firasat ya dari Bapak ya. Yang anaknya juga pernah mimpi katanya. Benar. Ini tempat apa dulu kan tempat istirahat. Semua ngumpulin pada di sini Pak Jenderal Pak Ahmad Yani dulu kan pada ngunjungin Bapak MT Haryono. Itu kan bangunnya kan teras semua itu Pak, bener Pak. Oh. Batas sampai situ aja tadi. Oh, ini teras ini tambahan aja ya. Jadi di sini dulu teras pada ngobrol aja mau Bapak itu. Buat diskusi. Jadi diskusi di sini semua. Oh, oke. Ini pavilion udah ada atau? Ini baru Pak. Oh, baru. Belakangnya baru deh. Oh, belakang situ baru. Iya. Oke. Ini luasannya berapa, Mas? 1.000-an lah. 1.400. Iya. Oh, oke. Termasuk ini tanahnya gitu. Oh, termasuk tanah belakang ya. Besar juga ya. Tapi untuk rumah seorang jenderal ini sederhana banget ya. Iya. Sederhana, memang Bapak benar-benar bersahaja itu ya itu tadi. Nggak pernah mau ada dikawal ya. Iya, betul. Anak-anaknya juga sederhana juga, Pak. Sederhana juga ya. Iya. Sampai sekarang ya, Mas? Sampai sekarang. Enak-enak anaknya. Enak sekolah bersih. Kalau di samping sana apa, Mas Andre? Tempat itu tambahan aja itu, Pak. Itu Garasi mobil Bapak dulu. Oh, garasi mobil Bapak. Iya, cuman nggak ada rumah itu, Pak. Katanya Bapak juga nggak pakai supir ya? Enggak. Dia hanya bawa sendiri aja, Pak. Luar biasa. Jenderal bawa sendiri, jenderal bawa mobil sendiri. Batas garasi sampai situ, Pak. Oh, Nah, ini dia. oke. Oh, Bapak di sini parkir mobil ya? Iya, depan ini. Ini batasnya Bapak ini. Parkiran ini. Itu mah nggak ada, itu nggak ada. Lowong. Ini pagar lamanya. Oh, jadi panjang ke sana aja ya? Ini pagar lamanya. Ini kan udah diganti semua, Pak. Iya, kita bisa juga lihat di sini nggak ada pos iya. tentara loh, nggak ada pos jaga loh. Padahal kan seorang jenderal tuh pasti ada musuhnya lah, banyak musuhnya. Apalagi beliau paling keras menentang PKI waktu itu mau membentuk angkatan kelima kan beliau juga paling keras untuk menentang ya. Tapi luar biasa. Jadi Bapak diseret di sini ya, Mas? Iya, betul. Dari kamar beliau tarik, diseret ke sini, tarik, lebar di sini. Iya, truknya sampai. Anaknya masih nangis ya? Iya. Nangis, Pak. Pasti ngelihat dari jendela situ ya? Iya, dari sini. Ini rumah benar-benar saksi sejarah luar biasa ini. Kalau yang di belakang tadi itu apa, Mas Andre? Tambahan semua itu. Tambahan semua ya, pavilion ya. Dari kamarnya Bu Ade yang pertama, yang satu lagi kamar pembantu semua belakang. Jadi ini rumah utama sebenarnya nggak besar-besar banget ya? Enggak. Kebanyakan yang teras yang kebanyakan ya. Iya. Jadi teras yang di belakang tadi untuk Pak Jenderal pada ngumpul diskusi di situ. Diskusi. Kemana lagi kita Mas Andre? Ada lagi? Ya ini dapur bawaan dari beliau. Oh, ini untuk masak ya. Oke. Ya ini perabotannya masih lengkap ya. Masih lengkap. Kitchen setnya juga ya. Kitchen set. Ini kamar mandi. Kamar mandi bersama ini ya. Iya. Oke. Oh zaman itu udah bagus lah ini ya. Iya. Kitchennya ya. Masih bagus ya. Kompornya juga masih asli. Masih. Semua asli. Masih bawaan dia semua. Oke.
Ini kalau Mas Andre sendiri di sini udah berapa lama? Saya baru 3 tahun, Pak. Dari pertama dong ya? Iya, dari pembelian rumah ini 2018, saya masuk sini sampai sekarang. Dari Iya. 2018 dibeli sama Pemda DKI. Mas Andre dari sini? Iya. Wah. Oke. Oke, Mas Andre, makasih banyak ini informasinya. Menarik sekali, banyak sekali yang kita bisa gali sebenarnya di sini. Kemarin kita juga udah ke rumah Pak Jenderal Mayani dan Pak Nasution. Dan kita kalau bisa berkesinambungan terus, kita mau apa? Biar anak-anak nggak lupa. Biar sama sejarah benar, Pak. Betul. Mas Andre, makasih banyak ya, Mas. Siap. Sama-sama, saya juga makasih deh dikunjungin.